Shalom. Sekali lagi kuat Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengangkat sebuah tema di dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini adalah mati dalam Tuhan itu sebuah kebahagiaan. Mati dalam Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Sebuah khotbah seri yang saya coba bawa dalam beberapa hari, mulai dari malam pertama mati itu untung, kemarin mati itu hidup, dan hari ini mati itu bahagia. Nah, ketika kita dengar konsep mati itu bahagia, saya pikir ini berbeda dengan kita ya. Kalau kita lihat orang mati pasti kita menangis, kita sedih. Tapi apa kata Alkitab? Wahyu 14 ayat 13. Satu ayat saja yang akan kita bahas, kita belajar dari firman ini. Wahyu pasal 4:13. Bapak Ibu bisa dengar baik-baik. Wahyu 14 ayat 13 bilang begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dan dijerilah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya ulangi, Bapak Ibu taruh telinga baik-baik dengan firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara dari surga, bukan dari gereja Gemit, bukan dari gereja Silin Jemaat Allah, bukan dari gereja manapun, gereja Katolik, tapi Alkitab bilang suara itu dari surga dan memberitakan sebuah kabar, yaitu berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Surga mengkonfirmasi bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pun merasakan hal yang sama, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia pasti rindu yang dengan satu kata ini, berbahagia. Bahkan orang gila pun ingin bahagia. Tidak ada penyebab, dia ketawa sendiri, menunjukkan bahwa orang gila saja mau bahagia. Apalagi kita orang normal, semua ingin bahagia. Dan kalau saya bilang bahwa kalau Anda mau bahagia, sebenarnya caranya sederhana menurut ayat ini, mati. Kenapa mati bahagia? Ayat tadi menjelaskan supaya kita beroleh istirahat. Jadi bahagia karena kita bisa istirahat. Istirahat dari beban hidup, istirahat dari pergumulan hidup, istirahat dari tuntutan hidup, istirahat dari lelahnya jiwa. Kata orang, lelahnya tubuh ini lebih mudah daripada lelahnya jiwa. Lelah tubuh ini tinggal istirahat 2 jam bangun segar. Tetapi lelah jiwa itu tidak bisa. Kita bangun juga kita rasa jiwa ini lelah. Tetapi dia bilang kalau kita mati kita bahagia. Kenapa? Kita berhenti dari segala pergumulan, segala tangis kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bicara tentang bahagia ini, tadi saya bilang karena kita berhenti dari semua. Kita tidak usah pikir lagi pulsa listrik, pulsa paket internet, bayar anakku sekolah, semua kita lepas karena kita istirahat. Itu yang buat kita bahagia. Tapi sebenarnya ada yang lebih pokok menurut ayat ini, untuk kita sadar bahwa orang benar itu mati itu bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara, saya coba bawa begini Bapak Ibu. Saya mulai bahwa semua orang tadi saya bilang apa? Semua mau bahagia. Saya angkat ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu katanya paling senang kalau dia dibahagiakan. Dan katanya ibu-ibu itu kalau mau bahagiakan mereka cukup tahu dia pun mau apa, dan maunya cukup 3. Lalu cari dia pun tidak mau apa katanya. Cukup 3. Betulkah? Saya tidak tahu. Tapi katanya mama-mama itu bahagia kalau 6 hal ini Anda tahu sebagai seorang pria. Pertama,
Tiga kunci pertama adalah NG. NG itu apa ya? NG itu artinya Kalau bahasa Indonesia bilang Jadi NG pertama adalah biarkan dia ngomel. Karena katanya perempuan punya karunia berkata-kata ribuan kata per hari, bahkan belasan ribu. Jadi kalau dia ngomel jangan marah, karena itu adalah karunia dan kesenangan. Ngomel, NG pertama ngomel. Yang kedua ngemol. Ngemol itu artinya jalan pi mall, alias pi Ramayana, dan Ramayana pindah pi Lipo, lalu pindah pi tanpa lain lagi. Jadi selama mereka mata lihat pakaian baru, mata mereka selalu segar dan mereka akan bahagia luar biasa. Itu sebabnya bapak-bapak paling takut kalau mama-mama pergi tempat begitu, karena dompu katanya dompu jari itu bahaya. Ketika dia bilang bapak dia mau itu, maka bapak sudah mau pulang itu muka bangka sampai rumah sampai besok pagi. Tapi yang ketiga katanya adalah ngemil, sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan, tapi berharap kurus, itu luar biasa. Nah, katanya 3 NG. Tetapi mereka tidak suka dari kita laki-laki, katanya ada juga 3. Kalau 3 ini ada, mereka bahagia. Pertama, yaitu kata kunci adalah kosong. Yang pertama, perempuan tidak suka laki-laki yang dompet kosong. Saya tidak tahu benar tidak. Tapi katanya perempuan kalau lu biar lu ganteng, lu dompet kosong percuma bapak. Dompet kosong. Kedua, katanya perempuan tidak suka laki-laki otak kosong, alias bodoh. Mereka tidak pernah bahagia kalau laki-laki bodoh, alias otak kosong. Dan yang terakhir, yang paling menyakitkan mereka adalah omong kosong. Bilang pi kerja padahal pi tanpa lain. Betul semua? Kalau bapak omong kosong paling bikin darah mendidih. Untung ada darah Yesus yang bikin dia agak turun. Tapi mari kita lihat bahwa manusia seorang ibu katanya 3 NG dan tadi jangan ada kosong-kosongnya. Apalagi kalau rekening kosong itu bikin mereka stres. Tapi kita kembali pada ayat ini. Saudara-saudaraku, saya coba bawa kita alasan mengapa Alkitab mencatat bahwa kematian orang percaya itu bahagia. Saudara mau mati bahagia? Ada yang bilang, saya tidak mau mati bahagia, saya mau hidup bahagia. Ya, sekaligus hidup bahagia, kalau bisa mati bahagia. Menurut catatan dia bilang apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara yakin bahwa mati dalam Tuhan bahagia? Saya mau dengar suara dari sidang perkabungan. Apakah Anda yakin bahwa Alkitab bilang kalau kita mati dalam Tuhan bahagia? Coba saya mau dengar. Yang setuju katakan amin. Lebih kuat lagi, saya tidak dengar. Pantas, lebih baik tidak usah masuk ini orang-orang kesel, karena mau jawab saja susah minta aku. Tapi saya tanya, benarkah saudara yakin bahwa Alkitab benar bahwa kalau mati dalam Tuhan bahagia? Oke, kalau kita setuju, bagaimana kalau kita mati hari ini? Tidak ada yang berani. Betul teman? Tidak ada yang berani. Walaupun surga bilang mati bahagia, tidak ada yang berani. Nah, sudahlah, saya tidak akan lama. Saya akan bahas 3 hal. Mengapa Alkitab mengatakan kita mati, kita bahagia? Nah, siapa yang berbahagia? Apakah semua orang yang mati? Tidak, saudara. Tidak semua orang mati itu bahagia. Menurut catatan Wahyu pasal 14 ayat 13, ada 3 kriteria. Kalau saudara mati, saudara bahagia. Kalau tidak ada 3 kriteria, Anda mati, Anda tidak bahagia. Menurut Wahyu pasal 14 ayat 13, yang pertama, Anda tahu Anda mati itu bahagia atau tidak? Pertama, Anda harus dengar suara dari surga. Bukan suara dari lain, suara dari surga. Alias harus dengar Bapa pun suara. Mari kita lihat, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-13, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar, Yohanes mendengar suara dari surga. Suara dari mana? Surga. Apa artinya? Saya coba begini. Mati itu
harus dasarnya panggilan dari surga. Alias Tuhan yang panggil Anda, bukan Anda yang panggil diri Anda. Belum mengerti? Begini, mati itu di tangan Tuhan. Yang berhak mengambil nyawa kita adalah Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang mengambil nyawanya sendiri alias bunuh diri, Anda mati tidak bahagia. Jadi kriteria pertama menurut Wahyu 14 ayat 13, Anda harus dengar panggilan dari surga. Yeri, pulang. Saya harus pulang. Tapi kalau saudara bilang menurut Alkitab, mati bahagia, lalu saudara gantung diri, lompat dari jembatan Liliba, Anda mati, Anda tidak bahagia karena Anda ke neraka. Yang dimaksud adalah Anda harus dengar panggilan surgawi. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang belum mau mati, tapi sudah dipanggil. Kita belajar bersyukur. Mungkin kita begini, Bapak, bagaimana saya tidak mau mati? Hidup terlalu sulit, hidup terlalu sukar. Anda karena lihat diri Anda. Coba Anda lihat ke bawah. Mungkin Anda berkata begini, Bapak, beta tidak ada beras. Tapi mungkin Anda ada rumah kecil. Coba Anda lihat ke bawah. Ada orang yang sudah tidak ada beras, tidak ada rumah. Lalu orang yang tidak ada beras, tidak ada rumah berkata, beta mau mati karena beta terlalu susah. Lihatlah saudara-saudara kita di Jawa yang tinggal di kolong jembatan. Jadi selalu hidup ini sebenarnya tidak ada yang lebih sulit kalau kita bisa memandang orang di bawah kita. Oh, ternyata orang di bawah kita ada banyak lebih punya persoalan lebih besar daripada kita. Nah, kembali pada ayat itu dia bilang, pastikan engkau yang memanggil pulang adalah Tuhan, bukan baygon yang panggil kita. Saya heran ada orang kok bisa makan baygon ya? Padahal silver queen banyak. Enak apa yang waktu dia makan itu baygon? Saya mau tanya saudara, tapi dia terlanjur mati masalah. Kalau saudara, saya ajak saudara jangan mau bunuh diri ya, Bapak Mama. Saya yakin, saya selalu bilang kepada jemaat, jangan mau bunuh diri. Karena pertama bunuh diri itu masuk neraka. Itu cara setan. Dan yang ketiga, saya percaya orang yang bunuh diri sekarang baru menyasar. Waktu dia lompat dari jembatan Liliba, pas mau dekat batu, dia lihat, aduh, tahu ini batu tajam, itu lompat tadi. Saya yakin, sudah dekat batu dia menyesal. Nah, tetapi kembali pada ayat ini, saya pastikan bahwa sesusah-susah saudara jangan ambil ini hidup. Biarkan Tuhan yang panggil. Ada amin? Biarkan Tuhan yang. Nah, kadang-kadang kita mama-mama ini kalau sejengkel apa kita bilang Tuhan, kasih Bapak Tuhan, besok disanggup. Sehingga kita berdoa. Katanya, Bapak-bapak, saya mendengar katanya yang ditakuti dari mama-mama itu bukan dia mulut ketika dia marah lagi. Kadang kali dia mengamuk itu 1 jam. Atau ada mama di sini 45 jam dihantam terus. Kerongkongan kering, nafas putus. Katanya ada waktu. Nah katanya sekali lagi, orang yang berbahagia itu kembali pada ayat ini sesuatu dia bilang apa? Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Jadi jangan sampai mama karena jengkel lalu bilang atau sedia. Sering katanya ada suami-suami yang bilang, Bapak pendeta, beta paling takut bukan di mengomel, tapi beta takut mama kalau disuruh berdoa itu yang beta. Bapak-bapak dengar, kalau dia masih mengomel itu normal. Tapi kalau dia sudah berlutut, dia sudah capek dihadapi Bapak, dia tinggal berlutut. Kalau dia bilang begini, Bapak di surga, urusan dia. Nah kalau Bapak sudah bilang urusan dia, itu hati-hati sih. Dan apa yang terjadi, saudara akan lihat bagaimana Tuhan tegur Anda keras sekali. Jadi katanya lebih ditakuti adalah doa seorang wanita. Karena wanita itu kalau dia menangis itu Tuhan bilang, sampai Tuhan belum mau jawab. Karena perempuan itu kan andalannya kan sedikit-sedikit air mata. Ngomong air mata, Tuhan dah kita tidak tahu. Ada lupa laki dia mau, ada di sana Tuhan. Maka dia urusan dari Tuhan. Nah sudah kembali pada firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga ada ibu-ibu ketika Bapak mulai batuk malam-malam. Dia bilang, Tuhan apakah ini tanda Tuhan? Lalu dia Papa batuk begitu keras. Tuhan lanjutkan Tuhan.
Tuhan lanjutkan lebih parah juga lebih baik lagi. Nah itu yang salah. Itu berarti Anda yang panggil pulang Bapak, bukan Tuhan yang panggil. Kalau saudara panggil itu kasihan mati tidak bahagia. Jadi walaupun jengkel-jengkel bilang Tuhan, atur dia jatuh, jangan sampai saya berdoa supaya Tuhan panggil dia. Sekali lagi mati bahagia itu ingat Tuhan yang panggil, jangan panggil diri sendiri. Jadi katanya ada cerita nih. Ada cerita di Jakarta, ada orang Kupang baru di Jakarta, dia naik bis, sampai di bis dia naik, dia menuju satu tempat. Waktu dia naik bis umum ini, kondektur atau bilang konjak berteriak bilang begini, Budi Utomo, itu auto agak pelan, orang turun. Tidak mati, mungkin tadi naik harus daftar. Lalu dia bilang, coba kita dengar kedua. Otomatis berapa kilo begitu. Lalu dia bilang, tadi Budi Utomo, Sudirman, orang turun. Dia dalam hati, kenapa Bepun nama belum dipanggil? Terus, Gatot Subroto. Dia bilang, kenapa semua naik nama Jawa semua? Turunlah Gatot Subroto. Padahal itu alamat sebenarnya, tapi dasar baru pindah di Jakarta. Terakhir, Cak Doko. Ada di Kupang, ada di Jakarta. Turun, dia dalam hati, tunggu. Dia belum panggil pulang. Jadi pas dia pun tanpa dia berteriak di pulang. Dia turun ke sini. Dia jengkel di dia panggil dia pun diri sendiri. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang kita putus asa. Tuhan kalau mau panggil kita bilang Tuhan ambil. Kalau model begini mati tidak bahagia. Sudah ya? Jadi mama dong, kalau jengkel jangan bilang jangan mati. Kita mama kalau itu sampai suara itu vibra luar biasa. Waktu pun dia nyanyi tidak ada vibra, tapi dia menangis ada vibra. Luar biasa. Nah sudahlah kita kembali pada Alkitab. Saudara-saudara dengar, saya putus asa jangan bunuh diri. Bilang kepada sebelah, lu jangan bunuh diri. Kalau lu mau bunuh dulu kesal pendeta begitu, gak usah lu bilang itu pendeta masih lu ini apa. Jadi yang pertama kita mati bahagia kalau yang panggil kita adalah Tuhan Allah. Betul ya? Karena Wahyu pasal 20, 14, 15 bilang begini, saya baca ya. Wahyu 20, 14, 15 bilang begini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, panggilan surgawi itu atau mati kita bahagia kalau tadi dia bilang dengar suara dan surga. Dengar suara dan surga ini berhubungan bukan hanya dengan bunuh diri, tapi yang kedua ada nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Dikatakan bahwa tadi nama-nama kita ini dicatat. Jadi kalau nama yang tidak dicatat, jangan pikul tersosok bilang dia mati dia bahagia. Saya tanya papa mama dong, ini baru habis seroja kan? RT bilang daftar semua, kita daftar. Pada hari H potong daftar. Itu seroja. Kalau saudara pun nama tidak keluar jangan minta uang. Dengan baik-baik, itu baru seroja. Saya pun tetangga dong rumah rubuh. Hanya gara-gara itu lalu bilang kami dapat. Dia belum bawa diri bilang kami dapat. Kalau dia bilang lu nama ada di daftar, tidak ada. Tapi harus dapat, tidak bisa dong bilang. Lu punya demo yang apa? Buang kalau kasih selalu. Nah tapi saudara-saudara itu baru sisi dunia. Tidak terdaftar dalam database pemerintah, tidak dapat. Surga cuma gitu. Jangan lebih bilang itu pun nama mau. Pasti dia pun nama ada. Periksa baik-baik Matius 7 ayat 21. Dia bilang pada akhir zaman orang akan berkata beta yang menyanyi suara paling besar di gereja. Tuhan bilang beta sudah kenal engkau pembuat kejahatan. Buat jahat baru rasamu kesel. Ada saya pun sekupu satu nakal luar biasa. Untung waktu dia meninggal dia bilang Pak Pendeta doa aku saya minta.
Kalau sebelum mati dia bilang begini. Setiap kali saya bilang, gereja dulu, cari Tuhan. Dia selalu bilang begini, Pak Pendeta. Kalau dia panggil saya, Adi Pendeta. Dia bilang, Adi Pendeta. Lu tahu, kalau beta mati, beta duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa pastinya dia. Padahal saya tidak tahu apakah nama ada atau tidak. Kita semua sedang bergumul untuk nama kita tetap ada. Kalau nama kita ada, mati pasti bahagia. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Yang kedua, Bapak Mama sekalian, bahagia yang kedua, kalau kita mati bahagia, kalau kita punya kriteria yang kedua. Menurut Wahyu pasal 14 ayat 13, harus mati dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Coba kita baca ayat selanjutnya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata apa? Tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dengar baik-baik, mati mana? Dalam Tuhan. Bukan mati dalam pesta pora. Tidak mati. Mati dalam Tuhan. Bukan mati dalam bui. Sebentar lagi kita pun Pak Polisi Sambo akan mendapatkan hukuman mati. Saya berharap dia cepat bertobat dan serahkan hidup kepada Tuhan. Kalau tidak, mati begitu adalah mati binasa. Nah, karena itu dia bilang mati dalam Tuhan. Saya coba cari kata mati dalam Tuhan, saya dapati sebuah pengertian. Saya baca ya Bapak Mama. Ada seorang teolog menulis mati dalam Tuhan itu begini. Mati dalam Tuhan berarti mati dalam keadaan rahmat Allah. Dapat anugerah Tuhan. Tanpa dosa berat, dosa yang membawa maut maksudnya. Seorang yang percaya Kristus dengan mengikuti teladannya, hidup dalam ketaatan dan cinta kepada Bapa. Perhatikan itu kata-kata. Kalau itu semua ada, berarti kita hidup di dalam Tuhan. Kalau itu tidak ada, kita hidup di luar Tuhan. Dan kalau kita ada itu, ingat, mati dan takut. So, pasti itu, kita pun nama tercatat di surga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan yang terakhir. Siapakah mereka yang digolongkan mati itu bahagia? Sekali lagi saya baca ayat 13 tadi. Saya baca ulang yang ayat yang ke-13 tadi. Saya lanjutkan ya. Dan tuliskanlah berbagai orang yang mati dalam Tuhan sejak apa? Sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya, nah ini kata ini yang saya suka, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena ini alasan yang terakhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kata bahagia harus dihubungkan dengan kata terakhir ini, yaitu karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau perbuatan kita benar, mati bahagia. Begitu di bahasa sederhananya. Tapi saya terjemahkan poin yang ketiga adalah, kalau mau mati bahagia hidup bersama Bapa di surga. Terakhir di bahasa sederhana, mati harus punya kelakuan baik. Di kita ini kan di Indonesia kalau mau kerja ada satu surat. Saya ingat dulu, saya mau di sekolah Alkitab harus ada satu surat namanya surat kelakuan baik. Mungkin DPR juga bisa gitu kok, saya tidak tahu. Tapi ada surat kelakuan baik. Menurut tadi dia bilang kenapa? Karena waktu kita mati perbuatan kita menyertai. Iya, perbuatan tidak menyelamatkan, iman yang menyelamatkan. Tapi hasil dari iman adalah perbuatan. Karena itu perbuatan akan terus dibawa sampai mati, bahkan sampai di depan takhta pengadilan Tuhan. Jadi yang terakhir, mati harus kelakuan baik. Ada video meme yang lucu bagi saya. Ada ibu-ibu bilang, Tuhan, beta ini tahu bepung kawan ini, kawan baik ini. Sampai kalau dia masuk surga berprotes. Karena dia hidup, dia tahu dia jaga beta. Nah, itu maksudnya. Bahwa hidup ini harus ada kelakuan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kelakuan baik yang mana saudara-saudara? Saya coba baca satu ayat ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Bapak Ibu lihat, ini kriteria kelakuan baik. Menurut 1 Korintus 6 ayat 10.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, perhatikan apakah ini ada dalam diri kita, yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan ini, jangan sesat. Orang sabun, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit. Orang pemurit itu orang yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Pencuri, ini mama dong yang datang di kebaktian kayak begini, bukan datang hibur orang, lihat ini yang meninggal bunga lalu bilang, ingat bunga bagus, habis ini petik itu bagus mudah. Ingat baik-baik, kelakuan model begini pencuri tidak mati bahagia. Minta izin. Kalau istri meninggal, suami masih ada bilang bapak masih sedih, mau patah memang itu bunga sahabat. Dan mama patah dia berpitangan. Tapi lanjut dia bilang apa? Pencuri orang kikir. Atau ini orang Kupang ini tidak bilang orang kikir, atau orang baik, hanya kakek. Solisa kikir hanya kakek. Ada yang bilang itu sudah kakek, hanya kanik batu. Nah, saudara perhatikan, dia bilang kenikmatan sudah pas belajar kalau. Kadang-kadang kita ini rata-rata di gereja, kalau dia nyong muda, dia kalau traktir dia penuh, dia bilang sama dia penuh, makan, ambil, nanti beta balik. Padahal nanti dia pulang dia minta di mama belum, tapi sombong, ambil, makan, beta balik. Bapak-bapak juga begitu di kantor. Jangan ada orang puji sendiri. Padahal di situ, wih bapak, bapak muda kayak air. Padahal waktu umur 60, soalnya kelihatan. Itu bapak lestari bilang ini kau dimakan di mana? Padahal orang bilang kalau ada orang puji bilang jangan percaya, itu dong penipu. Nah tapi kita suka saudara. Dia katakan bahwa apa? Pencuri orang kikir. Nah katanya orang kikir ini memang susah. Kita ini rata-rata orang kikir ya, tidak semua, tapi saya lihat ada beberapa wajah yang kelihatan kikirnya sampai muncul di saya ini. Nah saudara gini, satu waktu ada orang kikir datang ke gereja. Sebelum dia masuk, dia beli permen. Kalau zaman dahulu itu tidak uang kecil, beli itu permen maju atau itu satu gelogal satu namanya gula-gula apa deh? Hopis. Winston atau Hopis. Sebenarnya Hopis itu bukan tujuan mama. Uang kecilnya itu yang jadi tujuan. Hopis itu hanya jalan untuk dapat uang kecil. Lalu menghadap Tuhan dan bilang, persembahan kami sedikit sekali. Dan menyanyi sambil nangis, sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Lalu Tuhan kenikmat Tuhan diberhenti. Nah, satu waktu ini orang tukar. Kalau dia buang ada 50, dia 100. Jadi dia pakai 50 beli gula-gula supaya dapat uang kecil. Tapi ada doi ada tadi dalam saku 100 dan 50. Lalu dia taruh supaya dia bilang jangan lupa ditaruh 100 di kiri. Dengan uang kembali dia taruh di sini. Lalu dia ambil yang kecil 2.000. Gambar Patimura itu gambar itu dari berapa ya? 1.000 dia taruh 1.000 di sini. Sudah banyak orang tidak diberkati karena dia kasih Tuhan 1.000. Patimura potong dia berkat semua. Tapi sudahlah, maksud saya begini, waktu persembahan jalan, dia duduk di belakang. Ada satu orang lagi duduk di belakang dia. Dia duduk paling depan. Sukasi paling kecil duduk paling muka. Waktu persembahan jalan, dia nyanyi dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan bangganya diangkat 1.000 orang. Nah, biasa kalau ciri khas orang kasih uang kecil, perhatikan dia pun tangan. Kalau dia pegang sampai tak sembunyi, pasti uang kecil. Kalau dia takut di sebelah dia 1.000. Dia taruh sampai di dalam. Biasa kan lepas dan atau dia lepas sampai di dalam. Dia takut itu uang pinjam. Lalu dia dengan bangga sukacita berkata, selesai. Ada orang korek di belakang. Korek begini, lalu kasih dia 100.000. Wah, dia ambil dia lihat begini. Dia lihat ini orang
Beta saya kasih 1.000, dia kasih 100.000, makan kunci. Dia ambil itu uang, dia kasih masuk di persembahan. Sampai di rumah dia periksa 100.000 ini. Lalu dia tanya itu orang, karena betul di belakang dia buka, dia bilang, itu 100.000 itu lu bisa kasih gitu. Dia bilang, bukan, itu uang jatuh dalam perjalanan. Dia bilang, masa? Itu lu uang, aduh, gue mau kasih lagi. Saudara-saudara, kalau saudara KKX, saya yakin Tuhan akan kasih jatuh lu bodoi di jalan-jalan. Kalau ada yang muka asam pada waktu saya khotbah poin ini berarti Anda orangnya. Tapi sudahlah, kikir adalah sifat kita. Tapi kalau nanti kumpul keluarga paling makan puji. Orang bilang beta ayam satu, dia sudah beta sapi satu. Walaupun pada hari-hari dia tidak kumpul. Banyak orang tulis di buku keluarga, sampai di rumah dia sudah kumpul, sampai itu orang subangkit kembali. Kakek, ingat orang kakek tidak masuk surga. Kalau mati bahagia tidak? Tidak. Bapak doain omong. Tapi lihat saya bahas dulu. Pemfitnah suka omong orang. Kadang-kadang kita ini jangan lihat orang masuk gereja. Satu. Sepatu terlalu lebel-lebel. Ya saudara. Jadi orang mau pakai sepatu, apa itu diurus. Ya, kadang-kadang kita bilang, Pak, di sepatu supaya mau tidur terlalu tabal. Hai, kita saudara mau ketemu Tuhan, kok saudara mau ketemu dia? Kita suka sekali kasih ngomong orang. Kiranya Tuhan tolong. Mama tahu setolong, tondo mama. Kalau mama tahu saya buat tahu Sambo itu dia angkat kepala. Kalau sudah tidak buat terus tunduk-tunduk. Tapi maksudnya gini, saya baca ya. Pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah. Yang terakhir dia tutup dengan kata penipu. Siapa yang suka penipu sih? Ada yang masih suka penipu kan? Mama-mama ini juga kadang-kadang suka penipu. Bapak, beli daging dong. Daging berapa? Sebenarnya daging misalnya harga 65.000. Tapi karena dia sudah tahu RW ini, dia bilang apa? Sudah 85 sekarang. Tujuannya ada 2 level kok RW. Lalu setelah dia pilih, dia beli lama sekali. Karena masih bongkar pasar. Bongkar. Karena dia fix kurang, dia bongkar. Habis dia bongkar tanggalan, waktu telepon dia. Lu di mana? Papa, ini ikan setengah mati. Ikan korungnya. Tapi sudah, penipu kedua. Sampai di rumah, tidak bawa daging. Tapi bawa pakaian ampa kotor. Padahal tadi di dompet tidak ada itu pakaian ampa kotor. Tapi kita bawa. Orang tanya betul, tanya kenapa? Tidak beli lagi, ayam semua sekarang banyak. Anda sudah tipu ulang-ulang. Tapi sudahlah, Bapak mau. Saya tanya saudara, yang terakhir yang tidak mati bagi apa? Tukang apa? Tipu. Bapak-bapak jangan ketawa, saya sih dan Bapak dong. Bapak dong ini suka tipu di HP. Nama di HP itu harus jelas. Mama Theo. Theo mana? Theo Osal. Tulis nama Mama Theo Osal. Kita ini suka X. Kalau X 3 kali berarti ini mantan ketiga. Tapi waktu tanya dia bilang, so ini X ini artinya foto bos bekas bos maksudnya. Padahal di box bekas kawan lama. Kita tipu. Bapak Mama, mungkin kita tidak tipu. Saya kasih cerita terakhir ya. Supaya kita jangan mengantuk. Ini sudah jam berapa ya Bapak? 1. Ini jam 1, jam mengantuk. Dan saya berharap Bapak Mama di sana yang tidak lihat saya tidak mengantuk. Ada cerita. Saya tanya dulu Bapak dong yang rote angkat tangan. Saya rote jadi saya angkat tangan. Yang rote Bapak dong yang rote. Bapak Ali kalau sudah angkat tangan benar-benar kita denda Bapak Ali. Yang rote angkat tangan Bapak Mama. Yang rote. Si pakai pakaian roti jangan angkat tangan ini selalu. Nah,
Apakah benar tidak? Ini saya tidak tahu. Tapi katanya roh itu juga ada tipu-tipu sedikit. Sedikit sah. Walaupun dia pun persentase 80%. Tapi maksud saya begini. Ini ada orang yang suka tipu. Dia pun cerita begini. Taruhlah dia pun nama Mias. Nah, saya papa dari Lole. Daripada roti lain marah dia dari Lole. Saya ini. Jadi ada cerita katanya ada Mias dari Lole. Satu waktu dia tes tentara, Bapak Mau. Tes apa saudara? Tentara. Dia ambil angkatan udara. Tapi angkatan udara itu dia tidak suka dengan satu alat transportasi bernama pesawat. Karena dia takut kalau naik pesawat. Ada kok mama dong naik pesawat takut. Nah, Mias ini takut kalau naik pesawat. Jadi Mias ini tes di Kupang, tentara angkatan udara di Penpui, lolos. Yeremias, tapi dong panggil Mias, lolos. Mias bilang, TB dan siapa moral, TCD. Jadi akhirnya orang pengumuman, belum selesai. Kamu dites di Bali. Kok begitu lain? Orang telogat kanan begitu. Kok begitu lain? Lalu bosnya, ya kamu harus ke Bali. Oke. Lalu dia pikir-pikir, ke Bali pasti naik pesawat. Biar kita naik kapal. Dia naik kapal sampai di Bali. Selesai ujian semua tes, semua lulus dia. Tapi dia lupa bahwa dia tes angkatan udara. Dan tes terakhir adalah naik pesawat dan terjun payung. Saudara, kalau kita takut apa sesuatu kita ketemu yang kita takuti. Dan ketika itulah dia naik ke atas pesawat bersama teman-teman dari Batak, dari Bali, dari Jawa, termasuk dia dari Rote satu ini. Lalu mereka naik pesawat. Dan ketika sudah naik pesawat, Bapak Mama tahu orang Solo panggil dari Bali, Made, Nyoman. Mereka katakan, siap, lompat, lompat, terjun Bali. Panggil dari Bali, Yanto, siap, komandan, lompat, lompat. Panggil dari mana? Dari Medan, si Hongbing, siap, lompat, lompat. Terakhir, panggil dari Rote, Mias. Mias jawab, kisah dulu, kita sabu ini. Lalu dia berdiri di depan pesawat, dia berdiri dan dia komandannya bilang, Mias. Oh, iya komandan, kau bilang apa? Lompat. Mias bilang, sabar dulu, motor lihat di bawah dulu. Dan ketika Mias lihat di bawah, Mias lihat kecil sekali orang. Mias bilang, oi, kayak di bawah kecil. Lalu ada lompat. Lalu dia bilang, nih, kita lompat, kita mati, kita kawin lagi. Saudara, akhirnya bosnya jengkel. Terlalu umum banyak. Ditendanglah Mias, lompat. Mias jatuh. Ketika Mias jatuh, Mias lupa, dia berteriak, Tuhan, betul benar Allah, amin. Lalu dia jatuh. Sampai karena terlalu takut dia lupa buka payung. Komandannya teriak, woi Mias, buka payung. Dia bilang, oh iya, ente semua mati, jadi lupa buka. Pada waktu dia mau buka payungnya tak terbuka. Nah ini mulai otak tipu mulai muncul. Waktu payung dia usaha tidak buka-buka, dia otak Rote mulai muncul. Dia bilang, Tuhan kalau ini payung Tuhan bukan, beta kasih kerbo di Rote beta kasih. Walaupun itu sebenarnya beta mau pakai beris, biar pilih. Jadi Tuhan dengar, karena mau kasih apa? Karbo. Lalu Tuhan kasih payung terbuka. Turun antara tengah-tengah dia rasa suaman angin soalnya dia mulai menikmati. Kalau dia dalam hati saja, siapa mau kasih kerbau dan Tuhan. Kalaupun beta selama itu nanti kambing sah. Tuhan kasih di angin tiba-tiba dia bilang, Tuhan itu hanya pikir sah. Beta mau kasih kerbau itu.
Orang lihat ini ontar rote ditipu, dan Tuhan sama si tipu nah. Terus. Singkat cerita sampai di bawah. Wah, Tuhan makan puji. Soalnya makan nasi yang penting makan puji. Orang tepuk tangan. Hidup pamina. Ya dalam kosong belum tahu nah. Kita hampir mati ya. Sampai di bawah, dia di atas. Seolah dia nantang Tuhan. Dia bilang, Tuhan kita susah terima kasih yo. Tapi Tuhan harus tahu yang beta janjikan di atas. Beta susah sampai bawah jadi perjanjian di atas nggak batal. Saudara-saudara, saya kali jadi Tuhan saya cek dia di atas. Bayangkan dia Tuhan masih putar balik. Mama dong sudah diputar balik ke dia. Banyak kali kita putar balik banyak dari Tuhan. Contoh, Mama dong bilang begini, waktu anak sakit, suara heras deh. Tuhan saudara bilang, Tuhan, kalau bepo anak sehat nanti, kita mau jadi majelis. Anak sehat, sebesar, anak Anda jadi iblis. Anda lupa janji tadi, mau jadi majelis. Betul ya? Jual tanah, lalu bilang, nanti beta kasih berkat sedikit ke bantu pembangunan gereja. Tanah sulaku. Sampai sumakan habis semua, juga lupa Anda penipu. Kenapa mulai muka asam dari saya? Kita penipu. Anak-anak muda, mau dekat ujian nasional, doa di luar. Ya Tuhan, kalau kita lulus, pendeta belum masuk gereja beda dahulu. Habis lulus tanya saja lulus di mana? Wih Bapak, itu tugas terlalu banyak. Penipu. Yang lebih parah, kita lahir anak lalu kita bilang, ini anak kalau dia Tuhan sembuhkan dia, kita kasih dia jadi pendeta. Dasar anak-anak ya kalau masih kecil itu kan masih jelek kan, ingus meleleh di mana-mana, ya kan? Kita waktu masih kecil kan orang sudah nolak. Saya tahu ingus lainnya baru, wih, anak pun gagal lagi. Nah biasanya anak-anak yang cantik-cantik gagal-gagal, kita bilang ini dokter, ini dosen, ya kan? Tinggal yang jelek-jelek, jelek lain nakal, hitam mereka hidup lain sudah bilang ini untuk Tuhan. Kasihan sekali Tuhan dapat pendeta muka buruk semua. Tapi sudahlah, saya tanya saudara pernah tipu dengan Tuhan? Tahu sejauh nanti saudara ketahuan. Tapi bilang dalam hati Tuhan ini hari bedanya, besok dia mau mati tidak bahagia. Tidak just kita bawa pulang pesan ini. Mari kalau kita mati bahagia. Tuhan memberkati, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.